Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyaksikan tutorial membuat batik tulis menggunakan inspirasi motif tulip. Selamat menyaksikan. Pada tahap pertama, kita akan menyiapkan alat menggambar yaitu berupa penghapus, pensil, dan spidol. Pada tahapan kedua, kita akan memulai menggambar bentuk tulip mengikuti contoh dengan menggunakan pensil. Diingat, jangan terlalu ditekan untuk pembuatan sketsa karena ini hanya bentuk dasar saja. Usahakan menggunakan pensil dengan ukuran HB atau yang tidak terlalu terang. Pada tahap ini, silahkan pilih bentuk bunga yang menurut selera Anda paling menarik dan padukan dengan bunga-bunga yang lain. Usahakan tidak merubah bentuk bunga terlalu banyak sehingga bentuk bunga tulip tetap nampak jelas. Setelah selesai menggambar bentuk bunga yang dipilih dan bentuknya sudah mirip dengan aslinya, silahkan kalian pertebal lagi sketsa yang dibuat menggunakan pensil 2B atau pensil yang lebih tebal dari sketsa awal kalian ketika membuat bunga. Pada step berikutnya, silakan perindah bentuk daun dan bunga menggunakan teknik stilasi atau mensederhanakan bentuk dan menghias bentuk bunga yang sudah ada agar tampilan batik kalian lebih menarik. Pada step berikutnya, buang bagian kertas yang tidak dipakai untuk mengurangi space kosong pada desain batik. Silakan disesuaikan ukuran kertas dengan gambar. Gambar yang kalian buat dilipat bagian tengahnya untuk menghubungkan kedua gambar. Sehingga ketika nanti desain diperbanyak, kalian hanya tinggal menempelkan kertas dan semuanya sudah terhubung sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Pada step berikutnya, silahkan desain yang sudah jadi dan sudah distilasi kita pertebal menggunakan spidol untuk mempermudah ketika menggambarkan desain atau memfotokopi desain pada kertas berikutnya, sehingga gambar mudah terlihat ketika di sketsa di kain batik. Pada step berikutnya, kita akan menambahkan kombinasi titik, garis, ataupun bidang pada
desain bunga tulip yang kalian buat sehingga mengurangi kesan kosong pada motif tersebut. Oke, desain bagian bawah batik sudah selesai. Berikutnya kita akan membuat kombinasi motif tulip yang lebih kecil untuk bagian tambahan dari desain baju yang akan dibuat, sehingga ada dua motif, yaitu motif stilasi bagian bawah kain dan stilasi motif di bagian samping kain batik untuk menambah kesan elegan pada batik yang kita buat. Kita akan mengcopy gambar atau menggandakan motif sehingga kita tidak perlu membuat motif itu satu persatu. Jadi motif yang sudah di-copy atau digandakan akan dihubungkan satu sama lain, dan setelah itu kita lanjut ke step berikutnya, yaitu membuat sketsa batik di atas kain dengan menggunakan pensil. Jadi kain yang dipakai adalah kain primissima atau kain berbahan katun. Setelah proses sketsa selesai, sketsa tersebut akan dipertebal menggunakan malam panas dengan teknik canting, sehingga bentuk-bentuk yang sudah disketsa akan kita buat ke dalam bentuk dasar motif batik yang akan kita buat. Perhatikan, sketsa cantingan tersebut harus benar-benar tertutup antara bidang yang satu dengan yang lain untuk menghindari proses kebocoran pada saat pewarnaan menggunakan teknik lukis atau teknik colet. Kita sudah masuk ke dalam step pewarnaan yang akan kita kerjakan dengan cara kain yang sudah kita canting akan dipasang kepada alat peragangan menggunakan kayu bambu, dan selanjutnya akan kita warnai menggunakan teknik colet dengan bantuan air sebagai pengatur gradasi warna pada motif tulip yang kita buat. Berikutnya kita membuat warna hijau atau gradasi warna hijau untuk mewarnai bagian daun dari bunga tulip, sehingga bunga dan daun sudah terwarna dengan baik. Berikutnya ialah bagian proses mewarnai background dari batik tersebut menggunakan kuas yang lebih besar dan memberikan warna yang lebih gelap, sehingga
motif tulip yang sudah kita buat akan tampil lebih jelas. Nah, ini adalah batik yang sudah diwarna. Jadi semua bagian diusahakan jangan sampai ada yang terlewat. Pada step berikutnya ini adalah penguncian warna atau fiksasi warna, yaitu memberikan cairan yang bernama water glass sehingga batik yang sudah kita warnai warnanya tidak luntur ketika dibilas menggunakan air. Setelah kain melewati proses water glass yang didiamkan selama 3-4 jam, proses berikutnya ialah perebusan atau proses lorot. Dalam proses lorot, kita menggunakan sedikit garam dan tepung kanji untuk dapat melepaskan malam dari batik yang sudah kita buat. Proses berikutnya setelah kain melewati proses lorot, jadi kain yang sudah kita buat akan kita bilas menggunakan air bersih dengan tambahan sedikit TRO atau deterjen sehingga malam yang sudah menempel pada kain akan terbilas dengan sempurna. Pada tahap berikutnya adalah kain yang sudah kita bilas akan kita angin-anginkan dan kita keringkan untuk setelahnya kita kemas. Nah, ini adalah kain batik yang sudah jadi, bisa kita lihat dan siap untuk dikemas untuk dipasarkan. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.